Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, nggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Jangan menikah dengan laki-laki yang punya 5 kriteria ini. Yang pertama, qaliluddin, miskin agamanya, tidak faham agamanya, sering meninggalkan sholatnya, abai terhadap perintah Allahnya. Kalau saja kepada Robnya ia berani berkhianat, lantas gimana lagi dengan Anda yang hanya sekedar manusia biasa? Yang kedua, qalilul akhlak au qalilul adab, lelaki yang tidak punya adab, tidak punya akhlak. Bagaimana ia membimbing engkau dengan adab yang mulia dan luhur kalau dianya sendiri aja nggak punya adab? Yang ketiga, laki-laki yang mata keranjang, sulit untuk menundukkan pandangan. Yang keempat, lelaki yang pelit. Dan yang kelima, lelaki yang temperamen, kasar, gampang marah, dikit-dikit main fisik. Hindari laki-laki dengan 5 karakter ini. Semoga Allah mengkaruniai sahabat semua pasangan yang mulia dan memuliakan sahabat semua dunia akhirat. Kurban itu adalah ibadah yang sangat mulia. Hukumnya sendiri adalah sunnah yang muakkadah. Artinya bukan cuma sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam beberapa sabdanya. Saking pentingnya dan mulianya ibadah kurban ini, bahkan dalam madhab Imam Abu Hanifah itu disebut bahwa bagi seorang yang mampu atau tidak dalam perjalanan, maka hukumnya bahkan wajib setiap orang untuk berkurban. Tapi karena kita adalah penganut madhab Syafi'i, maka hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau mampu, jangan sampai nggak berkurban, karena salah satu khasiat kurban, dia akan menjadi kendaraan kita ketika kita menuju surga. Daging kurban itu kalau diterima sama orang mampu, hukumnya itu sebagai ibahah. Tapi kalau diterima sama orang nggak mampu, lagi nih ya, kalau diterima sama orang mampu hukumnya ibahah. Kalau diterima sama orang yang nggak mampu hukumnya tamlik. Apa bedanya Ustazah? Dengerin saya. Ibahah itu tidak boleh dijual. Kamu boleh makan atau kamu boleh kasihkan kepada orang lain yang nggak mampu. Tapi tidak boleh kamu jual. Ada orang terima kurban dijual? Kalau dia orang kaya nggak boleh, ya jelas ya. Kalau dia orang mampu nggak boleh, nerima kurban dijual lagi tuh nggak boleh. Hati-hati nih ibu-ibu yang suka kayak lumayanan gitu. Dapat daging kurban dari masjid sana dia ngitung harga daging sekarang berapa ya? 130.000, lumayan nih. 5 kilo. 5 dikali 130.000, 5 kali 130, 650.000. Kebeli nih baju 1, hidung 2. Itu sekalian saya muliakan, nggak boleh. Kalau kamu orang yang mampu nggak boleh. Kecuali kalau kamu orang nggak mampu. Kalau kamu orang nggak mampu, Ustazah ukuran mampu nggak mampu ukurannya dari mana? Ya dari dirimu sendiri. Kamu lihat kamu mampu nggak gitu. Kamu butuh nggak, perlu enggak gitu. Jadi orang sangat nggak mampu misalnya gitu kan, buat bayar sekolah anak nggak ada. Gimana nih, punyanya cuman daging kurban, bolehkah kami jual? Boleh, boleh. Kamu nggak mampu silakan. Buat bayar listrik Ustazah, jual deh, jual. Jelas hukumnya?